Haleluya. Yuk sebentar kita akan mulai, kita siapkan hati kita menyembah Tuhan dulu, kita bersyukur buat penyertaan Tuhan selama hari ini. Haleluya. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat malam Bapa terkasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat malam Bapa terkasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Ku ucapkan selamat malam Bapa terkasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Ku ucapkan selamat malam Bapa terkasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Ku ucapkan selamat malam Bapa terkasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Mari kita sembah Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih, haleluya,
Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik. Terima kasih. Shirala barala 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 barala. Shirala barala 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 barala. Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat pertolongan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih. Haleluya. Bapak, terima kasih malam hari ini kami boleh memiliki kesempatan untuk belajar bersama-sama. Roh Kudus, ini hidup kami. Biar selama kami ada, kami boleh terus mengenal Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hidup ini boleh menjadi alat bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami. Mari pengurapan-Mu turun atas semua kami. Roh Kudus mengurapi setiap kami. Berikan kami hati yang lembut. Berikan kami hati yang mudah diajar. Pikiran yang mudah menangkap. Roh Kudus singkapkan hal-hal yang tersembunyi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Saya persilahkan Pak David untuk berdoa. Sikarala parala. Terima kasih Pak Gep. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur atas penyertaan-Mu. Kami sudah sampai pengkhotbah 12. Terima kasih atas segala yang Engkau berikan kepada kami. Terus beri kami hasrat, keinginan, kehausan untuk belajar lagi firman-Mu ke depannya Tuhan Yesus. Karena di situ kami dapat mengenal Engkau. Kami dapat mendapat kemerdekaan, kedamaian, sukacita. Tuhan Yesus, buka mata hati kami agar kami dapat melihat betapa kayanya berkat yang Kau berikan kepada kami melebihi dari berkat duniawi. Buka mata hati kami. Juga pimpin hati hamba Tuhan Yesus, pimpin mulut hamba juga, agar hamba dapat mengucapkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, lepaskanlah kami daripada percobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara Shalom, hari ini kita sudah sampai bagian terakhir dari pengkhotbah, yaitu pengkhotbah 12. Ini nggak terlalu banyak, saudara, ya. Jadi, akhir kata pengkhotbah, jadikan Tuhan Yesus prioritas nomor 1 Anda dalam hidup. Dan lakukan saat tubuh Anda masih kuat, dan pikiran Anda masih jernih, dan hidup Anda masih menyenangkan. Anda mungkin berpikir iman adalah untuk orang tua, tetapi Alkitab mengajarkan berulang-ulang kepada orang-orang yang masih muda dan dalam masa jayanya. Karena iman adalah petualangan yang menantang dan menarik yang menempati semua energi Anda. Orang tua membutuhkan Tuhan Yesus juga tentu saja, tetapi bahkan orang tua yang terbaik
yang mampu menangani usia tua adalah jika hubungan mereka dengan Tuhan Yesus dimulai saat mereka muda, saudara. Jadi, Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Ya, jadi ini adalah versi Carilah Dahulu Kerajaan Allah, versi Salomo, versi Pengkhotbah. Jadi ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Jadi ada orang bilang orang tua barusan kenal Yesus, muda kerja dulu, nanti udah tua barusan ke gereja. Nah, itu salah. Di sini Pengkhotbah bilang, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Tujuannya biar waktu masa tua, hidup kita lebih bahagia. Jadi ini adalah versi Salomo dari Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Betapa mudahnya untuk mengabaikan Tuhan ketika Anda terjebak dalam kenikmatan dan kesempatan mudah. Kita tahu bahwa hari-hari gelap, hari-hari sulit dan jahat akan datang. Masa tua, saudara. Jadi lebih baik kita meletakkan dasar spiritual yang baik sedini mungkin dalam kehidupan. Selama masa muda kita, langit cerah. Tetapi akan tiba waktunya ketika akan ada kegelapan dan badai demi badai. Saudara, ini ayat 3-7 dari Pengkhotbah 12 memberikan kita salah satu deskripsi paling imajinatif tentang usia tua dan kematian yang tidak ditemukan dalam literatur manapun. Jadi ayat 3-7 yang nanti kita akan baca, ini adalah memberikan satu deskripsi paling imajinatif tentang usia tua. Saya bacanya agak puitis ya, saudara. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti, karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela, semuanya menjadi kabur. Saudara, penjaga-penjaga rumah itu adalah lengan dan tangan Anda gemeter, sudah tua. Orang-orang kuat membungkuk. Orang-orang kuat itu adalah kaki, lutut, dan bahu Anda melemah dan Anda berjalan membungkuk. Perempuan-perempuan penggiling berhenti. Jadi perempuan-perempuan penggiling ini adalah gigi, saudara. Jadi Anda mulai kehilangan gigi, ya. Berhenti karena berkurang jumlahnya, udah banyak yang ompong. Dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Mata Anda mulai memburuk. Jadi bisa diterjemahkan, pada waktu lengan dan tangan Anda gemetar, dan kaki, lutut, dan bahu Anda melemah, dan gigi-gigi Anda mulai berhenti bekerja karena berkurang jumlahnya, dan mata Anda mulai memburuk. Dilanjutkan, dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Pintu-pintu entah pendengaran Anda mulai gagal atau Anda menutup mulut karena kehilangan gigi. Penggilingan Anda tidak bisa mengunyah makanan dan telinga Anda tidak bisa mendengarkan suara di luar ruangan. Kicauan burung, jadi Anda bangun pagi seperti burung dan bisa berharap bisa tidur lebih lama tetapi tidak bisa tidur lagi. Penyanyi perempuan adalah suara Anda mulai bergetar dan melemah. Jadi pendengaran Anda mulai gagal dan Anda tidak bisa mengunyah makan lagi. Dan Anda bangun pagi seperti burung dan berharap bisa tidur tetapi tidak bisa tidur lagi. Dan suara Anda mulai bergetar dan melemah. Juga orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah. Takut tinggi, sekarang Anda kalau jalan pun takut jatuh, karena jatuh honghiam, saudara, jadi mungkin bahaya. Pohon badam itu adalah pohon almond, saudara. Jadi kalau pohon almond berbunga,
itu ini di kanan itu adalah pohon almond. Kalau pohon almond itu berbunga, itu warnanya jadi putih semua. Jadi artinya jika masih ada rambut yang tersisa akan berubah menjadi putih seperti bunga almond atau bunga badam yang mekar. Belalang yaitu Anda hanya bisa menyeret diri Anda sendiri seperti belalang di akhir musim panas. Saudara, dan nafsu makan tidak dapat dibangkitkan lagi karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Nafsu makan ya kan Anda kehilangan nafsu makan, atau mungkin hasrat seksual Anda sudah tidak ada lagi. Jadi begitu. Rumah kekal Anda pergi menuju kematian dan peratap-peratap orang-orang meratapi kematian. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan kata pengkhotbah. Segala sesuatu adalah sia-sia. Rantai perak, pelita emas, tempayan dan roda timba, saudara. Jadi ya, ayat 6 menjelaskan sebuah pelita emas. Pelita emas itu dulu mangkok dari emas yang dikasih lilin. Jadi minyak zaitun, itu ada terangnya. Yaitu itu digantung di langit-langit pada sebuah rantai perak. Jadi rantainya putus, pelitanya pecah. Jadi rantai kehidupan pecah, pelitanya pudar. Jadi tali kehidupan yang rapuh diputus dan terang kehidupan padam. Hanya orang kaya yang bisa memiliki pelita mahal. Jadi Salomo mungkin mengisyaratkan bahwa kematian tidak membedakan orang. Ayat itu juga menggambarkan sebuah sumur dengan roda timba untuk membawa tempayan berisi air. Suatu hari roda pecah, tempayan pecah, dan akhirnya tiba. Sumber air adalah gambaran kuno tentang kehidupan. Ketika mesin kehidupan berhenti bekerja, air kehidupan berhenti mengalir. Jantung berhenti memompa, darah berhenti bersirkulasi, dan kematian telah datang. Roh meninggalkan tubuh, tubuh mulai membusuk, dan akhirnya berubah menjadi debu. Jadi ayat 3-7 itu adalah caranya Salomo untuk mendeskripsikan bahwa organ-organ tubuh kita semuanya sudah mulai tidak berfungsi lagi, ya. Jadi sebelum itu terjadi, ingatlah penciptamu pada saat tubuh kita masih kuat dan pikiran kita masih jernih. Karena pada saat kita tua, satu-satunya yang bisa menghibur kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan nggak perlu pakai tangan, nggak perlu pakai apa. Jadi hubungan sama Tuhan Yesus itu mau usia berapapun bisa. Tetapi kalau kita mau main bulu tangkis, kita mau makan enak, sudah mulai nggak bisa lagi karena gigi sudah tidak ada. Seperti itu, saudara, ya. Karena itu, mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat adalah hidup yang kekal. Untuk terakhir kalinya dalam pengajarannya, pengkhotbah berkata, kesia-siaan belaka, kesia-siaan segala sesuatu adalah sia-sia. Pengkhotbah menutup dari awal mulanya pengkhotbah 1 ayat 2, yaitu juga sama kesia-siaan belaka, menekankan kehampaan hidup tanpa Tuhan Yesus. Jadi yang paling penting dari hidup ini adalah Tuhan Yesus, satu-satunya yang Anda bisa nikmati saat Anda tua, yaitu hubungan Anda dengan Tuhan Yesus. Ketika Anda melihat kehidupan di bawah matahari, segala sesuatu tampak sia-sia. Tetapi ketika Anda mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat, jerih payah Anda tidak sia-sia di dalam Tuhan. Konfirmasi, saudara. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi, yang terutama dalam hidup ini adalah mengenal Yesus Kristus. Nah, Pengkhotbah 12 ayat 9-12, Salomo mengajarkan bahwa ia adalah seorang guru dan bagaimana dia menjadi guru yang baik. Jadi selain pengkhotbah Salomo berhikmat, ia juga mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Jadi Salomo juga mengajarkan pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal.
Jadi pengkhotbah berusaha mendapatkan kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Karena apa, saudara? Kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap yang diberikan oleh satu gembala. Lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya dan banyak belajar melelahkan badan. Jadi ini mengenai nasihat pengkhotbah kepada para guru, di mana dia minta dia sebagai teladannya. Jadi Salomo adalah guru yang bijaksana. Seseorang telah mengatakan bahwa hidup itu seperti sekolah, kecuali bahwa kadang-kadang Anda tidak tahu apa pelajarannya sampai Anda telah gagal ujian. Alkitab mengajarkan kita terutama dari firman Tuhan, tetapi Salomo juga mengajarkan kita tetapi Tuhan juga mengajarkan kita melalui penciptaan, sejarah, dan berbagai pengalaman atau proses hidup. Salomo menjelaskan karakteristik karyanya sendiri sebagai guru kebenaran Allah. Salomo adalah guru manusia yang paling bijaksana di sisi Allah. Raja mempelajari dan mengeksplorasi banyak subjek dan beberapa kesimpulannya ia tulis di Amsal. Jadi Salomo adalah guru bijaksana dan diminta kita meneladani dia sebagai guru yang bijaksana. Kedua, Salomo adalah guru yang teratur. Setelah mempelajari suatu masalah, ia menimbang kesimpulannya dengan hati-hati. Kemudian dia menyusunnya dengan tertib. Seluruh pendekatannya harus dapat diuji dan logikal. Harus logik. Salomo berusaha untuk berhati-hati dalam pengajarannya. Jadi dia menggunakan kata-kata yang dapat diterima. Ini berarti kata-kata sopan atau ramah yang akan memenangkan perhatian pendengar dan pembacanya. Namun dia tidak membelokkan pesannya, juga tidak menyanjung jemaatnya. Dia selalu menggunakan kata-kata kebenaran yang absolut, seperti Tuhan kita, Yesus Kristus, mampu menggabungkan kasih karunia dan kebenaran. Jadi, Salomo juga merupakan guru yang teratur. Dia menguji dia kalau bikin sesuatu, dia hati-hati, juga tidak membelokkan pesannya, tetapi juga tidak mengurangkan kata-kata kebenaran yang absolut, saudara. Yang ketiga, Salomo merupakan guru yang terinspirasi. Pengkhotbah mengklaim bahwa firman-Nya terinspirasi diberikan oleh Tuhan Yesus Gembala yang agung. Inspirasi adalah mujizat khusus pelayanan Roh Kudus yang memungkinkan orang-orang Allah untuk menulis firman Allah sebagaimana Allah menginginkannya ditulis, lengkap dan tanpa kesalahan. 2 Timotius 16 ayat 17 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, ayat 12 dikatakan jangan melampaui apa yang tertulis. Pada ayat 12 tampaknya menjadi pandangan negatif belajar, tetapi seperti itu tidak terjadi. Pernyataan itu merupakan peringatan bagi umat Allah untuk tidak melampaui apa yang telah ditulis Allah dalam firman-Nya. Memang ada banyak buku-buku yang ditulis oleh manusia, dan mempelajarinya bisa menjadi tugas yang melelahkan. Tetapi saudara-saudara, jangan izinkan buku manusia untuk merampok firman Tuhan. Jangan menguji kebenaran Tuhan oleh banyak buku yang ditulis oleh manusia, tetapi ujilah buku-buku manusia dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi buku pelajaran kita sebenarnya cukup satu, yaitu Alkitab. Ya, hidup adalah sekolah dan kita harus merendahkan diri dan belajar semua yang kita bisa. Jadi kita harus belajar terus, saudara. Buku pelajaran kita adalah Alkitab dan Roh Kudus adalah guru kita. Roh dapat menggunakan guru manusia memang yang dipersiapkan Tuhan untuk mengajar kita. Tetapi sebenarnya Roh Kudus itu rindu untuk mengajarkan kita secara pribadi dari firman-Nya. Jadi memang bisa dipakai guru manusia untuk mengajar umatnya. Tetapi sebenarnya Roh Kudus itu rindu kalau umat Allah
itu belajar dari Roh Kudus secara pribadi. Ya, selalu ada pelajaran baru dan tidak ada habis-habisnya untuk pelajari Alkitab, saudara. Dan ujian baru yang harus dihadapi, sehingga kita harus berusaha untuk tumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengetahuan akan juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. 2 Petrus 3 ayat 18. Ya saudara, ini saya agak sedikit masukin. Jadi apa yang saya bahas itu adalah eksegesis, saudara. Jadi eksegesis berasal dari kata Yunani, ya, eksegesis juga, yang secara harafiah berarti mengeluarkan arti sebenarnya, saudara. Jadi eksegesis itu dari kata exit, keluar, exodus juga keluar, ya. Jadi kata itu merunjuk tindakan untuk menarik keluar makna yang dimaksudkan dalam suatu bagian dari Alkitab. Yang kedua adalah homiletik, saudara. Homiletik itu beda sama eksegesis. Eksegesis itu kaku, homiletik itu agak lentur gitu. Jadi kata homiletik berasal dari kata Yunani homiliang, secara harafiah berarti percakapan atau ucapan, dan digunakan saat ini untuk merunjukkan pada seni berkhotbah. Sedangkan eksegesis berkaitan dengan apa yang dimaksud oleh teks. Homiletik atau khotbah berkaitan dengan aplikasi teks yang sudah dikeluarkan melalui eksegesis. Jadi sebenarnya khotbah yang baik memiliki cukup eksegesis sehingga orang dapat mendengar suara Tuhan yang berwibawa, dan cukup homiletik aplikasi sehingga orang melihat relevansi firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi selama ini saya kurang pakai homiletik karena memang saya kurang berbakat dalam hal ini. Nah, jadi yang saya lakukan adalah eksegesis. Jadi saya keluarin mentah-mentah apa yang ditulis oleh firman Tuhan. Misalnya begini, saudara. Seorang perempuan janganlah masuk ke dalam ruang ibadah dengan berkepang-kepang dan banyak emas permata. Nah, kalau kita keluarin secara gamblang aja, berarti di gereja itu orang nggak boleh berkepang-kepang dengan wanita dan nggak boleh pakai emas-emasan gitu. Nah, kalau misalnya saya keluarkan arti sebenarnya, saudara, dulu di zaman Korintus, orang yang berkepang-kepang dan yang pakai emas-emas itu adalah pelacur, saudara. Jadi kalau saya terjemahkan ke masa sekarang, artinya bukan janganlah wanita memakai rambut yang berkepang-kepang, tapi artinya jangan berpakaian seperti pelacur. Itu adalah eksegesis, dikeluarkan arti sebenarnya dari zaman itu. Tetapi homiletik, kalau misalnya jemaatnya semuanya baru bertobat pelacur, kalau tiba-tiba kita bicara gitu kan dia sakit hati, karena itu dia harus pakai cara yang lain, aplikasi agar orang-orang itu dapat dimenangkan ke dalam firman Tuhan. Ya, nah eksegesis dari firman Tuhan diekseget keluar makna sesungguhnya. Nah di sini ada Holy Spirit elemen, harus ada Roh Kudus di dalam kita. Secara historis, literatur, gramatikal, teologikal. Dan kalau homiletik, yaitu seni berkhotbah, itu kita harus melihat dari human aspect elemen, communication elemen, fellowship, dan pastoral elemen. Jadi orang yang berkhotbah ke jemaatnya itu harus mengenal umatnya, mengenal ada komunikasi, ada pastoralnya, dan ada aspek manusianya. Tetapi saudara, mungkinkah jemaat langsung belajar dari firman Tuhan melalui kuasa Roh Kudus? Mungkin, dan itulah yang dirindukan oleh Roh Kudus, agar jemaat belajar langsung dari Roh Kudus, dan Roh Kudus sendiri bisa mengajarkan firman Tuhan kepada jemaat. Nah, jadi bisa lewat guru, bisa lewat gembala, juga bisa langsung jemaat belajar dari Roh Kudus. Karena itu komponen Roh Kudus dari ketiga hal ini harus ada, saudara. Itu mengenai guru dan pengajaran. Yang terakhir, saudara, Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Ini adalah bagian terakhir dari pengkhotbah, adalah 3 kewajiban manusia. Akhir kata
inilah 3 kewajiban manusia. Yang pertama, takutlah akan Tuhan. Kitab Pengkhotbah berakhir di mana kitab Amsal dimulai, Amsal 1 ayat 7 dengan peringatan bagi kita untuk takutlah kepada Tuhan. Jadi ketakutan akan Tuhan adalah sikap penghormatan, sikap respek dan kekaguman yang ditunjukkan umatnya kepadanya. Karena mereka harus meminta kasih kepadanya dan menghormati kuasanya dan kebesarannya. Orang yang takut kepada Tuhan akan memperhatikan firman-Nya dan mematuhinya. Dia tidak akan mencobai Tuhan dengan sengaja atau tidak mematuhi dan bermain dengan dosa. Rasa takut yang tidak kudus membuat orang lari kepada Tuhan, seperti Yudas Iskariot ya. Tetapi rasa takut yang kudus membawa lutut mereka dalam penyerahan kasih kepada Allah. Jadi takut akan Allah adalah takut yang positif. Kita respect, gak berani main-main sama Tuhan. Kita benar-benar belajar ya dan mengagumi Dia. Itu artinya takut akan Tuhan. Kalau takut, kabur, gantung diri, itu bukan takut yang baik, saudara. Itu seperti Yudas Iskariot, itu adalah rasa takut yang tidak kudus. Kedua, jadi yang pertama, respect kepada Tuhan. Yang kedua, berpeganglah pada perintah-perintahnya. Ini pun harus dengan kuasa Roh Kudus. Allah menciptakan kehidupan dan mengetahui bagaimana kesalahan-kesalahan kita. Dia menulis manual, instruksi, dan bijaksanalah adalah orang yang membaca dan mematuhinya. Jadi ketika orang gagal, baca lagi instruksinya. Maka Roh Kudus di dalam kita akan memperdayakan kita untuk bisa melakukannya. Orang percaya yang berdedikasi akan menghabiskan waktu setiap hari dalam Alkitab. Mengenal Bapa dengan lebih baik dan menemukan Yesus Kristus di dalamnya. Takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan. Tetapi orang bodoh membenci hikmat dan instruksi. Yang ketiga, 3 kewajiban manusia yang 3 adalah kita harus mempersiapkan penghakiman akhir, saudara. Karena Allah akan menghakimi orang-orang yang saleh dan yang berbuat jahat. Manusia mungkin tampak lolos dari dosa, tetapi dosa-dosa mereka pada akhirnya akan diekspos dan dihakimi dengan adil dan benar. Mereka yang belum mempercayai Tuhan Yesus Kristus akan ditakdirkan mati selamanya. Kekekalan hukuman adalah pemikiran yang menghancurkan hati, kata Charles Spurgeon. Tuhan kita lambat marah, saudara-saudara. Tetapi ketika dia marah, dia akan melawan mereka yang akhirnya menolak putranya. Dia akan mengeluarkan semua kemahakuasanya untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Jadi saudara balik lagi ke Pengkhotbah 12. Ingatlah Penciptamu sekarang pada masa mudamu, pada masa sekarang, karena kita masih ada kesempatan, dan jangan menolak Dia, saudara. Karena jika kita menolak Dia, maka kita akan ditakdirkan mati selamanya. Ini adalah yang firman Tuhan katakan. Penutup dan kesimpulan. 6 kali dalam Pengkhotbah Salomo mengatakan kepada kita untuk menikmati hidup selagi kita bisa. Tetapi dia tidak menyarankan kita untuk menikmati dosa. Jika Anda mengenali Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda, maka dosa-dosa Anda telah dipakukan di salib. Dan oleh karena itu, sekarang tidak ada lagi penghukuman kepada mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Roma 8 ayat 1. Tetapi, saudara, jika Anda mati dan tidak pernah mempercayai Tuhan Yesus Kristus, Anda akan menghadapi penghakiman di tahtanya dan hilang selamanya, saudara. Apakah kehidupan ini layak dijalani? Ini adalah Pengkhotbah 1. Ya, saudara, kehidupan ini layak untuk dijalani jika Anda benar-benar hidup melalui iman kepada Yesus Kristus. 1 Yohanes 5 ayat 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Saudara, demikianlah akhir dari eksegesis kitab Pengkhotbah. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus atas semua kebaikannya. Saudara, minggu depan 1 Desember 2021 adalah kita akan masuk ke dalam kitab Efesus. Saya mulai dengan sejarah, arsitektur, kota, dan gereja di Efesus.
Satu ayat yang saya akan berikan, Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saudara, kitab Efesus temanya adalah kita adalah orang kaya. Kita adalah kaya di dalam Kristus. Sudah saya buat semua kurikulumnya. Ya, saya udah mulai buat ini. Surat Efesus itu salah satu surat yang paling mengubah hidup Anda dalam seluruh Alkitab, saudara. Jadi ini benar-benar jika Anda belajar, Anda akan mendapatkan sesuatu yang sangat berharga sekali. Luar biasa bagus ini, saudara. Ya, saya mulai dengan sejarah arsitektur kota dan gereja Efesus. Yaitu saya akan tampilkan betapa kayanya kita di dalam Tuhan Yesus. Belajar doa Paulus untuk jemaat di Efesus, untuk penerangan, dan posisi spiritual kita di dalam Kristus, pekerjaan Kristus untuk orang bukan Yahudi, misteri Kristus dan gereja, dan doa kedua Paulus untuk jemaat di Efesus, pemberdayaan. Setelah itu praktikal, berjalan dalam kesatuan, berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kasih, berjalan dalam kerendahan hati. Yang terakhir adalah peperangan rohani dan senjata perlengkapan Allah. Saya minta waktu 2 menit untuk sharing, saudara. 2 menit. Perjanjian baru itu ada 27 kitab. Kita telah selesai kitab Ibrani. Nah, surat-surat Paulus itu ada 13 kitab. Yang nanti saya akan bahas itu adalah prison epistle, adalah surat Paulus yang dia tulis di dalam penjara. Ada 4 kitab, Efesus, Filipi, Kolose, dan Filemon. Kenapa ini harus langsung dipelajari? Karena ini saling berkaitan, dan kalau misalnya Anda belajar Efesus saja mungkin Anda dapat 1. Anda belajar Filipi ada 1. Tapi Anda belajar Efesus sama Filipi, 1 tambah 1 bukan 2, saudara. 1 tambah 1 sama 3. Jadi ini saling melengkapi, dan kalau kita belajar bareng, ini akan dahsyat sekali khasiatnya. Ya, jadi kira-kira akan makan selama 8 bulan ke depan. Kita akan belajar surat-surat penjara dari Paulus, yaitu Efesus, Filipi, Kolose, dan Filemon, saudara. Jadi saya sudah buat semua, Filipi, Kolose, dan Filemon. Kita akan selesai 27 Juli 2022. Jadi cepat sekali lah, 8 bulan kita selesai, dan Anda akan mendapatkan sesuatu yang saya jamin luar biasa sekali. Jadi demikian sharing saya, dan akhir dari kitab Pengkhotbah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Pastor David Chang, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Ya, kalau kita ada waktu senggang kita goreng tempe. Kalau kita ada waktu senggang bikin rujak. Kalau kita ada waktu senggang ada yang jahit baju. Tetapi kalau Pak David Chang waktu senggang dipakai menggali firman dan dibagi untuk kita. Jadi luar biasa. Terima kasih untuk jerih lelah Pak David untuk mengerjakan ini, luar biasa. Rekan-rekan, hari ini kita belajar sesuatu yang sangat mendasar, sesuatu yang sangat penting dalam kekristenan kita, yaitu tentang kemana kita pada akhirnya, baik yang kaya maupun yang miskin, baik yang pandai maupun yang tidak pandai, baik yang cantik maupun sangat cantik, ganteng dan sangat ganteng, karena anak Tuhan nggak ada yang jelek. Tapi pada akhirnya kita akan mengalami kematian, ya, kematian. Nah, silakan rekan-rekan, malam hari ini kita diskusi mengenai kehidupan ini, mengenai iman kita kepada Yesus, mengenai surga, rumah masa depan kita. Ya, dulu kita waktu kecil ada film di TV namanya apa? Rumah Masa Depan. Ya, haleluya. Jadi kita diskusi tentang rumah masa depan, tentang surga. Kalau ada masih yang ragu boleh mengajukan pertanyaan tentang siapa Yesus, surga itu benar ada atau tidak, dan apa aja. Dan saya, Pak David, dan rekan-rekan di sini yang nanti mungkin bisa menjawab itu tidak pernah
menganggap sebuah pertanyaan itu sepele, tetapi pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan semuanya itu bagi kita adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi jangan takut apakah pertanyaannya penting atau enggak, tetapi itu akan menjadi sangat penting bagi kita semua. Ya, jadi rekan-rekan silahkan yang mau mengajukan pertanyaan, atau adakah di sini yang kalau Bapak Ibu Saudara pengen nanya langsung aja buka mic-nya gitu, tanya, karena saya akan ya terus ngomong kalau Bapak Ibu Saudara nggak ada yang nanya gitu kan. Jadi apakah surga itu pasti atau tidak, ada atau tidak, kalau ada seperti apa gitu ya. Yesus itu benar Tuhan atau enggak, karena kita harus bertanya, kita harus pastikan itu. Kalau udah pasti, sungguh-sungguhlah hidup percaya kepada Yesus. Kalau belum pasti, malam hari ini kita akan berusaha memastikan itu dengan semua apa yang kita tahu, ya, apa yang kita pelajari, supaya Bapak Ibu Saudara semua yakin, karena fundamental, hal yang penting dalam hidup kita adalah kita beriman kepada Yesus, kita percaya kepada Yesus, karena percaya kepada Yesus adalah tiket kita, jangan pernah dilepas, jangan pernah ditaruh kemudian lupa naruh di mana. Karena percaya kepada Yesus adalah tiket kita satu-satunya untuk kita bisa berada di rumah Bapa di surga. Nah, saya waktu itu Pak David jelasin sampai sekarang masih terus menguatkan saya tentang rumah Bapa. Rumah Bapa itu seperti apa gitu ya kan? Nah, di pikiran saya sebelum saya ikut eksegesis ini, di pikiran saya rumah Bapa kayak komplek. Di surga itu kayak komplek. Kompleknya kayak apa? Ya kayak Pantai Indah Kapuk punya komplek gitu kan. Kayak Pondok Indah punya komplek gitu. Pokoknya komplek-komplek perumahan. Tetapi setelah saya ikut eksegesis dengan Pak David, ternyata saya tahu bahwa rumah Bapa itu seperti sebuah rumah yang besar. Ada ruang makannya besar, ada meja makannya besar, dan di sana yang menjadi kepala keluarga, ya, tuh Allah Bapa. Wah, keren sekali. Waktu melihat itu saya wow. Dan di sana ada Tuhan Yesus, dan di sana ada Roh Kudus, dan kita ya di keluarga itu kita bahagia, makan bersama, ya, sehidangan dengan Tuhan. Jadi kita kayak keluarga besar seperti itu. Semeja denganmu, dipenuhi kemuliaanmu, di hadiratmu, gitu kan, nyanyian Don Moon ya. Jadi surga adalah sesuatu yang real, sesuatu hidup di mana kita serumah dengan Allah kita. Haleluya. Ada di sini yang ragu-ragu? Pak Min kayaknya cuma menghibur aja tuh gitu ya. Kita diskusikan malam hari ini. Puji Tuhan. Nanti ya kita hari Minggu akan nyanyikan lagu-lagu seperti itu ya. Yang oke, saya pikir kita juga harus menyanyikan tentang tadi lagunya Don Moon ya. Na hadiratmu, semeja denganmu, dipenuhi kemuliaanmu, di hadiratmu. Tuh asik sekali lagunya. Haleluya. Ya, ada yang ragu tentang surga, saya persilahkan. Ya, karena itu nggak boleh ragu. Harus percaya. Karena dalam iman kita nggak ada mudah-mudahan. Pasti. 100%. Nah, gitu. Ya, tetapi tadi Pak David ingatkan kita, yang penting adalah apa? Hidup takut akan Tuhan. Amin. Ya, yang penting adalah apa? Hidup takut akan Tuhan. Kalau mau bohongin istri itu ingat ada Tuhan. Kalau mau bohongin suami ingat ada Tuhan. Gitu ya. Kalau mau curang sama bos di kantor, tipeknya mau dibawa pulang, Tuhan lihat juga. Balikin tuh yang suka ngambilin bolpen dari kantor, ya kan?
Itu namanya takut Tuhan, ya kan? Kemudian apa? Yang kedua, berpegang pada perintah-perintahnya. Ya, hidup ini berpegang pada perintah-perintahnya. Perintah Tuhan itu yang susah itu apa sih? Perpuluhan, susah tuh. Bisa ngasih perpuluhan aja udah mau jijat gitu ya. Mulailah berpegang itu pada perintah Tuhan. Kemudian apa? Mengampuni. Mengampuni itu susah. Tetapi Tuhan bilang apa? Ampuni. Ampunin orang yang apa? Orang yang salah sama kita? Bukan. Ya, bukan orang yang salah sama kita. Orang yang nyebelin hati kita harus kita ampuni. Kalau orang itu salah sama kita, ya kita, ya udahlah. Kita ampuni aja. Kalau kita salah sama dia, maksud saya, sorry. Kalau kita salah sama dia, ya kita minta maaf. Kalau kita yang salah, kita minta maaf. Kalau dia yang salah, salahnya besar, ampuni. Ya kayak Pak Akian ya kan. Pokoknya musuhnya mau, wah pokoknya mau gimana ampuni aja pokoknya. Kalau cerita Pak Akian gitu ya kan. Pokoknya ampuni aja deh Pak. Aduh, bikin ribet kalau nggak diampunin katanya hidupnya. Ya betul juga. Perpuluhan, mengampuni, apalagi perintah Tuhan yang susah. Untuk susah dilakukan apa? Baca firman tiap hari, susah juga itu. Cuman suruh baca loh saudara, lebih gampang ya. Itu nggak ada yang nganjurin nonton film Korea, udah member film Korea, drakor. Tetapi suruh baca firman, itu pendeta, hamba Tuhan, nabi, rasul, udah sampai berbusa-busa, tetap aja jemaatnya nggak pernah mau baca. Nggak tahu kenapa. Kayaknya berat banget ya baca firman Tuhan. Padahal harusnya kita baca terus. Supaya kita bisa berpegang pada perintah-perintahnya. Bagaimana kita bisa berpegang kalau kita nggak pernah baca perintah-perintahnya. Yang terakhir apa? Mempersiapkan penghakiman akhir. Jadi ingat apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan pada akhirnya kita nanti akan menghadap Tuhan. Dan semua apa yang kita berbuat harus kita pertanggungjawabkan, khususnya yang kita pikirkan, yang kita lakukan dalam gelap. Ya, jadi itu semua harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi mari kita hidup terbuka sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan, terus terang sama Tuhan, sehingga kita memiliki hubungan yang sehat dengan Tuhan, dan hidup kita akan diberkati dan dituntun Tuhan setiap hari. Haleluya. Ada ini? Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita akan tutup. Haleluya. Kita tutup ya. Pak Yos tuh lagi. Oh, silakan Pak Yos. Oh, mantap ini. Itulah Koakian ya. Jadi yang ditembak Koakian saya yang kena. Habis siap suhu kalau suhu yang ngomong saya siap. Saya suka tadi ayat yang pertama Pak David ya, yang Pak David ingetin, saya suka banget ini ayat. Saya bacain ya, sekali lagi saya bacain ayatnya adalah seperti ini. Ayat yang pertama ya, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Oke, jadi beberapa waktu yang lalu itu setiap kali sharing di kursa ngaji, mungkin Pak Min tanda sampean saudara ya, berapa kali di khotbah di Bedar Raya juga, bahwa hidup itu adalah kesempatan. Hidup itu kesempatan. Nggak cuma tadi ya Pak Min ingetin kita terus di perpuluhan, baca Alkitab, ya kan? Hal-hal yang sulit gitu ya, hal-hal yang sulit yang di hidup kita mau taat itu susah gitu ya. Bukan cuma itu aja, tetapi selagi kita masih hidup, yuk beribadah. Sungguh-sungguh ya, istilahnya kalau bisa ke Zoom minimal ya Zoom. Kalau bisa onsite datang karena udah vaksin 2 kali ya puji Tuhan. Dengan protokol kesehatan. Terlebih melayani. Nah, di sini saya mau tekankan. Pelayanan itu saya merasa sih belum maksimal. Saya pribadi merasa belum maksimal. Merasa sedang ke arah mau coba untuk menemukan bagaimana menyenangkan hati Tuhan gitu loh saudara ya.
Jadi kalau saya sampai Pak Amin tuh kemarin waktu Kamis lalu ya di USU tuh sampai bilang, wah Yos kamu mah menyala-nyala gitu ya. Tapi ingat gitu ya, istri masih muda, istri masih cantik katanya. Maksudnya jangan sampai kecapean, kelelahan kata Pak Amin. Intinya begitulah ya, setahu saya, seingat saya gitu ya. Saya jadi ingat apa Pak Amin, siapa Pak Amin? Yang pester siapa, yang obor Asia itu siapa namanya Pak Amin? Obor Asia saya lupa tuh, yang kita bahas. Ya itu sepupunya Lause itu si Jonsung. Jongsang. Ya. Ya Jongsang, ya Jongsan atau Jongsung, singkat ceritanya Sungsang jadinya ya. Jongsung itu gitu ya. Nah itu membuat saya malah bergairah gitu. Itu nggak ada penginjil atau hamba pun yang kayak dia gila gitu, sampai saking gilanya, maksudnya sampai dibilang orang tuh gila banget pelayanannya. Kita nggak ada apa-apanya saudara ya. Kita masih semau gue gitu, sebisanya kita mau datang syukur, nggak datang ya udahlah. Sampai ya kita malah istilahnya, saya ingat ayat ini bagus banget. Yuk selagi ada kesempatan, selagi ada waktu, yuk kita berikan yang terbaik. Saya masih ingat almarhum Yeremia Rim. Saya masih ingat jadi orang-orang yang hebat mungkin ya di dunianya pelayanan gitu. Memang mati muda gitu ya. Tetapi saya percaya panggilan surgawi itu ada di mereka. Dan itu lebih dari segalanya. Bukankah hidup kita ujungnya adalah apa? Panggilan kerajaan surga, panggilan surgawi. Gitu ya, istilahnya calling kita adalah kerajaan surga. Yuk, bapak-bapak yang ikut Bible study nggak cuma sekedar dapat pengetahuan, ibu-ibu ya, tante-tante di sini, inci-inci, bukan cuma sekedar mendapat pengetahuan, ayo belajar melayani. Dikul, minimal dikul. Udah dapat di sini, coba diimplementasikan, direalisasikan dikul. Sharing lah dikul. Itu aja ya. Ya semangat semuanya Bible study untuk kita melayani itu. Haleluya. Terima kasih Pak Yos. Oke. Yuk kita akan akhiri ya rekan-rekan ya. Ikhlas ya. Oke, yuk kita akhiri. Haleluya. Orala parala parala pasirala patakaya rala parala 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 sirala yarala parala 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 sirala parala 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 parala. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan sampai selamanya. Mari kita katakan bersama, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan
kita sembah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Haleluya. Buat semua yang kami pelajari, buat semua yang kami dengar, biar firman-Mu menerangi hati kami, menguatkan kami, menyembuhkan kami, membangkitkan kami, memberi hikmat, membuat kami dekat, semakin dekat dengan-Mu. Haleluya. Haleluya. Bapak, terima kasih. Malam hari ini kami boleh belajar satu hal yang penting dalam hidup kami, yaitu mengingat Tuhan, mengenal Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan, melayani Tuhan selama masa muda kami, selama kami kuat, selama kami masih bertenaga. Sebab akan tiba waktunya tubuh kami menjadi lemah, badan kami menjadi rentah. Biar saat itu terjadi dalam hidup kami, Tuhan terus menghibur kami, Tuhan terus menguatkan kami, sampai kami semua pulang ke rumah. Kami bersyukur kepada Bapa. Kalau selama kami ada di dunia ini, kami boleh mengenal Tuhan. Dan biarlah hidup kami, apa yang kami renungkan, apa yang ada dalam hati kami, apa yang kami ucapkan, kerjakan, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajari kami, untuk kami boleh bertanggung jawab untuk waktu yang Tuhan beri. Kami pakai waktu ini untuk mengasihi Tuhan, untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Biar kami menjadi kepala keluarga yang baik, kami menjadi ibu rumah tangga yang baik, kami menjadi anak yang baik, kami menjadi karyawan yang baik, kami menjadi atasan yang baik. Terima kasih, kami menjadi orang tua yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Biar firman-Mu, pengenalan kami akan Tuhan, mengubah hidup kami, mengajar hidup kami, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau memberkati hamba-Mu, Pastor David Chang. Tuhan berkati. Kita berdoa bersama-sama untuk Pastor David Chang. Tuhan lawat hidupnya, lawat. Beri kekuatan, kesehatan. Berkati Tuhan keluarganya. Pulihkan Tuhan hubungan dengan istri, dengan anak-anak. Pulihkan, pulihkan, pulihkan. Terima kasih Tuhan. Berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya. Biar melalui kehidupan hamba-Mu ini, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimasyurkan. Banyak orang diberkati. Pakai dengan dahsyat, dengan luar biasa terus hamba-Mu ini. Kami taruh Tuhan, Pastor David Chang ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Juga malam hari ini kita akan berdoa bersama-sama untuk poponya Foni yang sedang sakit. Ya, sedang ngedrop fisiknya. Kita akan berdoa bersama-sama. Ora pasikira lapata kayara lapata kayara laparala warala warala. Shikara lapata kayara laparala warala 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 warala.
Bapak terima kasih, terima kasih, terima kasih. Malam hari ini kami berdoa untuk Popo daripada saudara kami, saudari kami Foni. Malam hari ini kami bawa ke dalam tangan-Mu. Kalau kondisi kesehatannya ngedrop, kondisi fisiknya ngedrop, Tuhan jamah. Engkau terus menyertai, Engkau terus menguatkan ya Tuhan. Engkau terus menenangkan, Engkau terus menjamah. Biar damai sejahtera yang dari surga, yang melampaui segala akal dan pikiran, memenuhi hati Popo daripada Foni ini. Berlimpah-limpah, segala ketakutan, kesakitan, kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, biar kasih-Mu yang melimpah-limpah, Tuhan curahkan Tuhan, dalam kehidupan, dalam hati daripada Poponya Foni. Dan kami taruh Tuhan Popo Foni ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Tutup bungkuskan kuasa darah Yesus dari ujung kepala sampai ujung kaki. Biar hadirat-Mu memenuhi Tuhan Popo Foni ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap kami malam hari ini yang ada di kelas ini secara khusus. Tuhan lawat setiap kami, Tuhan jamah setiap kami, Tuhan memberkati hidup setiap kami, keluarga setiap kami, pekerjaan setiap kami. Tuhan berkati. Biar apa yang kami rencanakan, apa yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung dalam segala hal. Supaya hidup kami bisa memuliakan Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Sesuai dengan firman-Mu, Engkau akan menyertai kami. Kami akan terus naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan Tuhan akan memberkati segala apa yang kami miliki dan kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dan mari ya Bapa, Engkau curahkan berkat-Mu atas setiap kami, berlimpah-limpah. Haleluya, haleluya. Shirala parala para. Kita katakan bersama, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi kita katakan ku puji, ku sembah Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Mari Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan semua angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, kekasih-kekasih Kristus. Kita akhiri kelas kita hari ini, terimalah berkat yang berlimpah-limpah. Kemenangan demi kemenangan daripada Allah Bapa kita di surga, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang erat Roh Kudus menyertai-Mu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, Bapak Ibu Saudara semua.